Putri yang sudah memperkenalkan saya. Saya juga berterima kasih untuk tim Wake Up Call Success Together yang sudah percaya ke saya untuk membawa sesi pagi ini. Ini kali keempat saya dipercayakan untuk membawakan Wake Up Call untuk membantu kita semua belajar lebih dalam lagi tentang kesehatan. Nah, untuk jadi speaker, saya tentunya harus persiapkan diri ya, belajar lagi, dan kita juga ada speaker alignment dari tim Wake Up Call yang sudah berpengalaman menjadi in charge untuk speaker. Dokter pun harus dicek semua slide dan referensi yang semua speaker bawakan di sesi ini. Tadi memang Putri sudah kenalkan saya ya, tapi izinkan saya lebih detail sedikit tentang saya. Saya Imelda Mukuan, umur saya 47 tahun. Sekarang saya tinggal di Tembagapura, Papua, di paling timur di Indonesia ya. Latar belakang pendidikan saya perawat. Saya dulu pernah bekerja di klinik emergensi berskala internasional dan kemudian di rumah sakit swasta. Jadi dari kuliah dan bekerja itu kurang lebih 10 tahun ya. Saya belajar, praktek, dan juga merawat pasien. Dan sekarang saya ibu rumah tangga, tetapi saya selalu berusaha belajar tentang kesehatan untuk tetap memperbarui ilmu kesehatan saya. Anak saya 3 orang, yang sulung sudah akan berusia 23 tahun November ini. Nah, saya akan bahas pagi ini bahaya lemak berlebih. Karena semua orang pasti ya punya lemak yang memang berguna untuk tubuh sebagai sumber cadangan energi. Tapi banyak orang yang mengabaikan dan tidak sadar seberapa banyak lemak yang sudah mereka timbun di dalam tubuh. Seperti Putri tadi ya, asik gitu makan gorengan. Dan akhirnya dia nggak sadar bahwa itu tuh merusak kesehatan. Dalam sesi pagi ini, saya ingin membuka pikiran kita bagaimana lemak yang berlebih ini menjadi salah satu faktor yang berperan untuk memperberat satu penyakit dan bahkan menjadikan penyakit yang dapat mematikan. Saya bersyukur sejak 2 tahun lalu bertekad menjalankan gaya hidup sehat yang menjauhkan saya dari kesehatan yang buruk, kemalasan, dan lemak yang menumpuk dalam tubuh. Nah, ini foto saya ya, ini before, yang tengahnya after, dan yang ini yang sekarang. Ini foto saya sebelum ikut program, berat badan saya itu terendah 52 kilogram. Perut saya menonjol seperti hamil 3 bulan, terus lingkar pinggang 79, 80. Ini saya sudah push up, sit up, sehari itu bisa sampai 50 kali. Nah, ini yang tengah ini setelah saya ikut program ya selama 90 hari, dari tanggal 22 Juli 2020 sampai 23 Oktober 2020. Jadi pas Oktober ini pas saya 2 tahun lalu ya selesai ikut program yang hanya 1 kali saja. Dan berat badan saya turun 6 kilo, seumur hidup baru setelah TR90 berat badan saya itu bisa sampai ke 46,5. Senangnya luar biasa. Karena biasanya saya berat badannya pernah terberat itu 61 kilo. Dan lingkar pinggang saya berkurang sampai 10 senti. Dan ini foto saya sekarang ya, saya baru ambil 2 hari lalu, nggak pakai efek macam-macam, apalagi efek slim, karena HP saya belum terlalu canggih. HP saya biasa-biasa aja, keluaran 3 tahun lalu loh. Dan setelah program selesai 2 tahun lalu, sekarang kesehatan saya semakin membaik, sampai hari ini berat badan saya stabil di 47 dan 48 kilo. Ini kesehatan saya ini ya memburuk ya. Banyak sekali lihat tuh teman-teman lihat hasil lab-nya itu tadinya kolesterol LDL, trigliserid, asam urat itu naik semua di atas rata-rata, tapi membaik. Kemudian kadang BAB tidak lancar lah, haid itu tidak normal, tekanan darah itu sudah mulai naik. Terus saya sering banget yang namanya infeksi saluran kencing. Tapi setelah selesai saya program sampai hari ini, saya itu sudah paling jarang ke dokter karena saya tidak pernah lagi bolak-balik ini ya infeksi saluran kencing dan mengalami yang lain-lain. Nah, ini kesehatan saya yang saya sangat-sangat syukuri. Banyak orang yang
berpatokan untuk turun berat badan hanya lihat angka timbangan. Kalau nimbang terus lihat berat badan naik, panik. Terus mulai makan sedikit lah, nggak makan ini itulah, olahraga sampai ngos-ngosan, pas timbang lagi seneng deh kalau turun 2 atau 3 kilo. Tanpa tahu apa sebenarnya yang turun dari berat badan kita. Nah, ini yang harus kita cermati ya. Nah, kebanyakan orang berpat eee, kalau kita hanya berpatokan turunkan berat badan tanpa perhatikan kesehatan kita, kita pasti akan kaget ya, kalau satu hari nanti kita divonis dokter sudah punya gejala penyakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, padahal kita rasa kita langsing. Itu persis kayak saya dulu. Karena berat badan di timbangan biasa, tidak bisa terlihat seberapa banyak lemak yang sudah menumpuk dalam tubuh kita. Nah, terus ada juga orang yang bilang, saya gemuk karena saya punya tulang yang besar-besar." Padahal ukuran tulang manusia itu rata-rata hampir sama ya. Itulah kenapa ada timbangan yang canggih yang bisa analisis semua komposisi tubuh kita, namanya timbangan analisis komposisi tubuh yang kita kenal dengan merek Omron. Nah, siapa nih yang sudah timbang dengan Omron? Coba teman-teman lihat nih, gambar lemak sama otot mana yang lebih berat? Yang kiri atau kanan? Atau sama? Coba ketik di chat box, saya mau lihat. Sama nggak? Itu ada yang bilang yang lemak lebih berat atau iya ini, sama tapi volumenya berbeda. Nah, kita bisa lihat ya, kalau kita cuma lihat gambar, kita pasti mungkin akan bilang lemak yang lebih berat, padahal sama ya, sama beratnya. Nah, karena otot itu padat, jadi dia itu beratnya sama, contohnya 5 kilo atau 2,5 kilo, tapi otot lebih padat. Itu lemak itu, ini ya, lebih besar makan tempat. Nah, coba teman-teman bayangin kalau lemak yang besar itu ada di organ penting dalam tubuh kita, seperti jantung, ginjal, liver, atau hati, atau di pembuluh darah. Dan pastinya organ-organ itu akan terjepit ya, karena lemak ini benar-benar makan tempat. Nah, teman-teman, di badan kita ini ada 2 macam lemak, yang lemak subkutan yang terletak di bawah kulit, yang kita kalau pegangnya di perut kita, kita bisa cubit, itu lemak subkutan, dan juga lemak visceral. Ini lemak yang gampang kita hilangkan, itu subkutan. Tapi ini justru karena di bawah kulit tidak terlalu bahaya. Yang bahaya adalah lemak visceral yang sering kali menimbulkan penyakit berbahaya karena ada di dalam organ penting tadi ya. Dan menurut penelitian, semakin umur bertambah, lemak di bawah kulit akan hilang. Itu sebabnya kalau udah lansia ya kita akan lihat kulitnya udah mulai keriput, terus bisa ditarik ke atas. Tapi bahayanya semakin umur bertambah, lemak di dalam organ atau visceral ini malah makin akan susah diubah jadi energi dan akibatnya makin menumpuk di organ-organ penting kita. Nah, body mass index atau BMI ini perbandingan antara tinggi badan dan berat badan itu hanya bisa memprediksikan lemak dalam tubuh, tapi masih belum kuat ya untuk menegakkan bahwa kita tuh benar-benar sudah sehat dengan berat badan dan tinggi tinggi badan yang proporsional. Karena ya seperti saya kalau di hitungan BMI, saya itu di medium risk ya di 23 ya, belum terlalu lah ya. Tapi pas, saya timbang di, timbangan Omron tadi, ternyata saya masuk di obesitas atau kebanyakan lemak, karena angkanya itu sampai 33%. Jadi berat badan saya 52 kilo, itu kalau di-convert ya, saya itu lemaknya ada 17 kilo di dalam badan, padahal yang normalnya itu harusnya 23% ya, atau sekitar 12 kilo. Dan syukurnya setelah program TR90, lemak saya turun di 23%, yaitu ke angka normal. Jadi teman-teman yang belum timbang pakai Omron ini segera cari teman yang punya Omron ya, supaya kita benar-benar tahu apa sih yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lemak visceral saya lebih parah lagi, saya ada di area oranye.
karena saya waktu itu pas ditimbang 5,5 lapis. Tapi setelah program saya 3,5 lapis, jadi sudah ke arah hijau ya, yang normal, dan lemak yang mengelilingi organ vital sekitar perut, ini yang akan meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Waktu lemak saya turun di 3,5 lapis, inilah yang membuat lingkar pinggang saya tuh turun sampai 10 senti dan stabil sampai sekarang. Keren kan ya? Karena lemak yang makan tempat tadi sudah diubah jadi energi, dan padahal kalau saya hanya turun atas nama kilogram, turun 6 kilo, paling lingkar pinggang saya itu maksimal akan turun 4 atau 5 senti. Inilah bedanya ya. Nah, ini kenapa coba kita takut kalau berat badan naik? Sebenarnya yang kita takutin bukan hanya karena penampilan atau karena baju mulai sempit, terus sudah itu kita bingung mau pakai baju mana. Yang harus kita takutkan adalah efek negatif dari lemak yang berlebihan dalam tubuh kita yang tadi saya sudah bilang meningkatkan risiko penyakit berbahaya seperti diabetes tipe 2, GERD, serangan jantung, kanker, tekanan darah tinggi, dan yang lain-lain karena itu mengancam jiwa kita. Di pagi ini saya akan banyak membahas mengenai diabetes dan GERD karena yang lalu saya sudah bahas tentang jantung, stroke, dan kanker. Nah, dari data di seluruh dunia, ternyata diabetes itu menimbulkan banyak kematian. Ini Tiongkok yang nomor 1 ya, paling tinggi. Dia mencapai 1,2 juta orang di tahun 2021 meninggal karena diabetes. Di Indonesia sendiri ada di urutan ke-6 dengan jumlah sekitar 250 orang di tahun 2021, belum tahun-tahun yang lain. Ini angka yang banyak lah teman-teman. Terbukti bahwa diabetes meningkatkan banyak kematian orang di seluruh dunia. Jadi perlu nggak kita waspadai? Pasti perlu dong ya. Nah, ini penyebab diabetes tipe 1 dan 2. Diabetes itu penyakit yang paling mahal karena perawatannya itu seumur hidup. Seumur hidup, karena banyak sekali organ yang akan rusak dan banyak sekali komplikasinya. Nah, apa sih penyebab diabetes itu? Diabetes tipe 1 ini penyakit pankreas ya, dan kemudian mungkin rusak karena virus, bakteri, dan ada juga kesalahan genetik. Jadi gen yang diturunkan. Jadi kalau umpama bapaknya ada gangguan dengan pankreas, berarti ke anaknya itu akan diturunkan. Dan ini tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Ke anak cucu biasanya ya diturunkan juga. Dan kemudian ada obat-obatan kimia yang akan bisa merusak fungsi pankreas. Tapi tipe 1 ini jarang terjadi, hanya sekitar 10%. Jadi dari 10 orang yang kena diabetes, hanya 1 orang yang kena diabetes tipe 1. Karena yang paling banyak justru adalah tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini kita bisa lihat ya teman-teman, bisa lihat di slide saya itu penyebabnya itu tekanan darah tinggi, pertambahan usia, stres, jarang olahraga, makanan tinggi kalori, dan kegemukan. Kenapa? Karena terjadi penumpukan lemak di sel yang menghentikan kerja insulin. Insulin itu akan berfungsi dengan baik kalau glukosa itu akan bagus ya masuk ke dalam sel. Tapi ini karena tidak bisa masuk ke dalam sel, ini di pintu sel, jadi ibaratnya dan sel kita itu kayak pintu, terus insulin ini kayak kunci ya untuk membuka. Nah, waktu glukosa mau masuk ke dalam sel, karena pintu sel kita ini sudah penuh dengan timbunan partikel lemak, insulin nggak bisa buka pintu sel dengan baik, dan akhirnya glukosa atau gula menumpuk dalam darah dan terus meningkat. Tapi karena di sel kekurangan glukosa, yang harusnya diubah jadi energi, jadi sel-sel ini kirimkan sinyal ke liver untuk produksi insulin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Dan supaya glukosa ini bisa masuk ke dalam sel ya. Tapi karena dia tidak masuk ke dalam sel, ini level gula darah akan terus naik, akhirnya produksi insulin terganggu, rusak, dan inilah kenapa orang diabetes harus
disuntik insulin atau minum obat yang mengandung insulin buatan dari luar tubuh. Karena gula di dalam darah tinggi yang harusnya ada di sel. Dan ini ya, tekanan darah tinggi itu bisa memicu diabetes juga karena sel pembuluh darah banyak ditutupi dengan lemak. Nih, tadi kayak Putri sudah bilang juga ya, waktu ini makan mulai hari dari gorengan, tutup hari dengan gorengan. Inilah yang membuat salah satu juga produksi insulin kita kacau karena ini ya, selera makan yang tidak bisa dikontrol. Suka sekali makanan yang tinggi kalori lah, seperti kue-kue, asin atau manis, minuman yang manis-manis, yang digoreng-goreng, yang berlemak tinggi, terus makan dengan jumlah yang terlalu banyak, atau waktu makannya tidak teratur. Nah, inilah kebiasaan buruk yang akan merusak kinerja pankreas kita untuk mengatur pengeluaran insulin. Ini sebenarnya semua faktor yang kita bisa cegah dan kita bisa hindari dan kita bisa perbaiki ya. Kadang banyak orang yang sudah kena diabetes atau pre-diabetes nggak sadar, bahkan selama 10 tahun dia sudah kena yang namanya diabetes. Nanti setelah sudah ada komplikasi seperti di slide ini, sudah mulai kena stroke, serangan jantung lah, mata kabur, katarak, luka lama sembuh, akhirnya kaki atau tangan itu harus diamputasi ya, dan lama sembuh lagi karena gula darahnya tinggi. Nah, teman-teman, saya di rumah sakit dulu, saya sering sekali rawat dengan pasien yang dengan luka diabetesnya. Maaf, baunya itu luar biasa. Saya bisa nempel di hidung tuh berhari-hari. Kemudian saya pernah bersihkan luka seorang pasien, tiba-tiba belatung loncat dari lukanya. Ngeri ya, saya bukan mau nakut-nakuti, tapi itu yang saya dapati, dan bukan cuma 1-2 pasien, tapi banyak. Ngeri sekali ya, kita masih hidup, tapi sudah digerogoti belatung. Atau sudah ada kerusakan ginjal, baru kita pergi ke dokter, sangat sudah terlambat untuk diperbaiki. Jadinya harus cuci darah lah, pertama kali 1 kali seminggu, terus 2 kali, 3 kali, malah harus transplantasi ginjal yang harganya bisa 500 juta ke atas. Itu pun kalau dapat donor ginjal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya malah penerima donor ginjal itu malah akan meninggal. Nah, gejala-gejala diabetes tipe 2 ini, coba teman-teman cek, jangan sampai sudah pernah alami ya, cuman nggak sadar. Sering pergi ke toilet, maksudnya sering urinate, sering pipis ya, terus haus, sering sariawan, sedikit-sedikit sariawan, terus sering gatal-gatal di alat kelamin, ada luka yang lama sembuh, kemudian penglihatan kabur, jadi harus pakai kacamata, mungkin positif atau minus yang terlalu tebal, kemudian berat badan tiba-tiba turun, padahal makannya sama, tidak aktivitas. Nah, ini salah satu sudah mulai ini ya mengenai sudah mulai kena diabetes. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai GERD. Ini sekarang banyak sekali orang yang sudah kena GERD ya. Di beberapa negara ini angka-angkanya itu tinggi. Jadi saya cuma highlight di East Asia, sekitar 5,2 sampai 8,5%. Cukup banyak ya, teman-teman. Kita kadang anggap GERD ini biasa-biasa, cuma sakit lambung kok. Tapi mari kita coba lihat dan perdalam apa sih sebenarnya GERD ini. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Orang yang kena GERD ini sering sendawa ya, karena asam lambungnya itu naik ke arah kerongkongan. Dan ini nih, kalau teman-teman bisa lihat, di antara lambung dengan saluran ke arah tenggorokan itu, kita punya sphincter atau seperti cincin ya, untuk menutup dan membuka. Nah, sphincter ini kalau masih bagus, dia akan cepat menutup, membuka waktu kita telan makanan, dia itu akan langsung menutup, jadi asam lambung tidak kemana-mana, tidak naik ke atas atau kita tidak sering sendawa. Tetapi karena kebiasaan yang merusak, ini lama-lama sphincter ini atau cincin ini
dia jadi tidak sensitif, dia jadi lemah dan akhirnya nggak nutup sempurna. Nah inilah yang menyebabkan orang GERD itu sering sendawa, terus sudah itu asam lambung naik sampai ke saluran tenggorokan. Kemudian kalau asam itu naik atau terjadi mulas lebih dari 2 kali seminggu, ini kita sudah bisa alert ya, sudah bisa waspada kalau kita sudah mulai kena yang namanya GERD. Nah, ini fakta GERD. Dari ini angka kejadiannya itu ini ya lumayan ya. Asia Timur 8,7 sampai ke 30,31%, 33,1%. Dan ini yang saya kaget baca, sekitar 50% dari orang yang obesitas atau mengalami kelebihan lemak berat badan ini akan mengalami acid reflux atau GERD ini. Jadi balik lagi ya, berhubungan juga GERD karena orang yang kelebihan lemak juga. Dan ini 50% dari perempuan mempunyai gejala GERD pada saat kehamilan. Makanya banyak ini ya, banyak ibu-ibu hamil itu sering-sering trimester kedua itu banyak ya kena 26% sampai 36% dan trimester ketiga 51,2%. Ini teman-teman, kenapa saya tampilkan ini perbedaan GERD atau heartburn dengan heart attack supaya kita lebih alert ya. Karena jangan-jangan kita sudah serangan jantung, kita kira cuman GERD, cuman asam lambung naik biasa, atau sebaliknya kita cuman kena GERD tapi kita sudah ketakutan dan kita kira kita kena serangan jantung, gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar lihat perbedaannya. GERD itu muncul ada kayak asam ya di tenggorokan atau di mulut. Ini orang suka bilang, "Duh, sakit nih ulu hati." Nah, itu sepertinya gejala rasa terbakar di bagian ulu hati. Kemudian perut begah, sering sendawa tadi yang saya sudah bilang, kembung, terus bau mulut. Nah, ini GERD. Yang heart attack atau angina pectoris, serangan jantung, ini nyeri sama mirip-mirip di bagian ulu hati. Kadang-kadang sampai ke punggung ya, rahang perut atau dada, khususnya bagian kiri. Nafas pendek terengah-engah, keringat dingin, mual atau muntah dan bisa tiba-tiba jatuh pingsan. Nah, ini pertolongannya harus cepat dan harus segera dibawa ke emergensi. Jadi kalau kita tahu perbedaannya, kita akan bisa lihat mungkin kita sendiri atau orang lain atau siapapun itu ya yang kita kenal mengalami gejala ini, kita bisa oh dia GERD ini, oh dia ini heart attack, ini harus cepat nih bawa ke emergensi. Itu ya, makanya saya tampilkan ini. Nah, penyebab GERD itu apa sih? Tadi ya, makanan, minuman berlemak tinggi. Tadi Putri juga udah sempat mention seperti yang mengandung kafein juga, kemudian susu full cream, kue manis, asin atau gorengan, terus kelebihan berat badan atau lemak, minuman berkarboninasi yang bersoda-soda atau beralkohol, terus racun dari rokok, kemudian kehamilan, diabetes, obat-obatan kimia, ini tuh sangat-sangat merusak lambung ya. Kemudian ada tindakan bedah dan pengosongan lambung yang terlambat. Ini pengosongan lambung yang terlambat karena apa? Terlalu banyak makan atau makan tidak teratur. Nah, komplikasi GERD ini selain nyeri dada, ini ada peradangan atau luka pada kerongkongan ya, dan luka ini agak susah sembuh karena di bagian kerongkongan itu selalu basah dengan air liur dan yang lain-lain, jadi susah sembuh. Kemudian akan terjadi penyempitan kerongkongan, aspirasi pneumonia ini ya kalau kita nelan bisa aja masuk ke paru-paru. Kemudian ada Barrett's esophagus atau kerongkongan rusak karena asam lambung. Dan yang paling kita takutin itu kanker kerongkongan. Ini semua ini ya faktor-faktor atau komplikasi yang sebenarnya dari awalnya itu kita bisa cegah. Nah, beberapa cara umum yang orang lakukan kalau sudah mulai berat badan naik, ini kita tahu ya, olahraga tuh yang paling sering olahraga, kontrol makan atau skip meal, nggak makan atau puasa.
Tapi ada yang lain-lain ini yang sampai ekstrim ya, ada suntik kurus lah, sedot lemak dan yang lain-lain. Tapi seberapa efektif itu semua menyelesaikan masalah? Mungkin bisa turun, tapi seberapa lama bertahan? Paling 1, 2 atau bulan, setengah bulan atau 3 bulan mungkin akan naik lagi. Dan mungkin juga berat badan akan turun, tetapi pertanyaannya resiko penyakit akibat lemak itu turun nggak, hilang nggak? Itu pastinya akan tetap terjadi ya, pasti akan tetap terjadi. Nah, ini para ahli kelas dunia yang tergabung di Life Gain Teknologi sudah melihat semua ini dan mereka teliti semua penyebab penyakit akibat lemak ini selama berpuluh-puluh tahun. Ilmuwan yang dari universitas ternama dunia yang berjumlah sampai 150 orang. 75 orang diantaranya bergelar PhD. PhD nggak main-main ya untuk capai itu. Dan 5 diantaranya itu peraih prize Nobel. Meraih 1 prize Nobel aja susahnya minta ampun. Di Life Gain Teknologi ini sampai 5. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, sampai pionir of antioksidan pun itu ada di kita ya. Bapak antioksidan bisa cari di Google, itu akan keluar. Ini Bapak Lester Packer. Dan ini apa ya, orang-orangnya itu bukan asal tempel aja, tapi mereka benar-benar saintis, ilmuwan yang meneliti semua ke 500 juta orang. Dan akhirnya mereka temukan penyebab kelebihan lemak dalam tubuh sekaligus cara mengatasinya. Dan semua penelitian mereka itu ada jurnal sainsnya, dipublikasi di dunia, bahkan diliput oleh Discovery Channel. Discovery Channel sampai 2 kali. Sampai 2 kali ya. Sampai 2 kali itu berarti sungguh luar biasa di dalam 10 tahun terakhir. Nah, jadi ini bukan cuma hanya satu opini dari 2 atau 1 orang profesor yang untuk mengambil bahan disertasi untuk S3-nya atau penelitiannya mungkin cuman ya ala kadarnya terus keluarin produk tanpa ada jurnal sainsnya. Ini semua ada buktinya. Dan penelitiannya itu mereka akan apa ya, berdasarkan ekspresi genetik. Jadi ekspresi genetik ini semua tadi gen yang udah rusak karena kita kebanyakan makan lah, hormon-hormon insulin atau hormon apapun itu yang sudah terganggu karena kita salah mempergunakan, ini bisa dilatih, diajar kembali sampai ke inti sel atau ke DNA kita dan kembali ke track yang benar. Jadi mereka temukan ada 3 masalah yang membuat orang itu akan kebanyakan lemak atau menumpuk lemak. Yang pertama, metabolisme lemak atau mesin tubuh yang mengurai lemak ini semakin tambah umur, makin menua, makin lambat, dan kalau kita coba dengan segala macam diet, coba kurangi karbo lah, puasa, nggak makan malam, makan rebus-rebusan, kurangin makan garam atau mayo, turun berat badan sih turun ya pasti ya. Tapi pertanyaannya bertahan berapa lama. Nah, kalau mesin tubuh kita yang diperbaiki atau metabolisme kita yang dibenerin, itu pastinya akan lama bertahan. Dan satu lagi kalau kita cuman ini ya, waduh saya yang alami aja dah, olahraga, terus jaga makan. Pertanyaannya, kita bisa nggak hilangin lemak visceral yang ada tadi di dalam organ? Jawabannya enggak ya, enggak. Nah, TR90 ini seperti saat bengkel ya, bengkel mesin tubuh kita dibenarin, dikembalikan ke fungsi awal, terus rajin urai lemak jadi energi, terus menyentuh ke level genetik kita sampai ke dalam sel-sel kita, DNA kita tadi ya. Dan selama mengikuti program 90 hari, ini harus jaga makan ya. Harus dong, karena lemak-lemak yang tadi yang sudah menumpuk di pintu sel itu, kita harus bersihkan ya. Jangan lagi kita tambah-tambah lemak yang baru ya. Dan harus dibersihkan supaya maksimal dan bagus bertahan lama. Yang kedua,
Masa otot, kalau kita makin bertambah umur, masa otot itu akan berkurang. Bekerja semakin lambat, terus kemampuan untuk bakar lemak akan berkurang juga ya, akan sangat-sangat berkurang. Dan kemudian kita pas diet, terus otot kita hilang, berat badan kita akan cepat turun, tapi pas berhenti diet 3 sampai 4 bulan itu pasti akan naik lagi. Karena tugasnya otot itu bakar lemak, seperti kompor ya ibu-ibu kalau masak. Kalau masakan kita banyak, berarti kita butuh api yang sesuai ya, besar dong ya, supaya masakannya itu matang pas waktunya. Tapi kalau api kompor kita kecil, sementara masakan kita banyak, kapan matang masakannya? Ya kan ya teman-teman? Nah, waktu kita diet, olahraga, dan otot yang hilang, pasti lemak yang akan terkumpul. Karena kemampuan otot makin menurun, penumpukan lemak baru pasti akan makin banyak. Dan kalau kita nggak mau lemaknya yang tambah banyak, kita harus ini ya, dengan program TR90 ini malah otot yang akan dinaikkan. Nah, yang ketiga ini appetite control. Ini kontrol nafsu makan. Ini yang terjadi ke orang-orang yang kena diabetes dan GERD tadi ya. Tidak bisa kontrol nafsu makan karena walaupun sudah kenyang kayaknya mau makan lagi dan makan lagi, terus tidak teratur juga makan. Nah, inilah yang akan diperbaiki oleh TR90. Dan kita kalau lihat waktu anak-anak ya, anak-anak itu mereka kita kasih makan kalau sudah kenyang ya sudah. Tutup mulut, mereka akan sembur makanan kalau kita tetap masukin. Atau enggak malah mereka muntahin lagi. Dan kalau kita orang tua malah beda karena nafsu makannya sudah dol, jadi kita udah makan 1 jam lagi, ntar bolak-balik buka kulkas, ada promo makanan online kita order, terus diskon lagi karena ini ongkos kirimnya gratis. Kita langsung order deh. Dan akhirnya itu yang bikin kita merusak semua hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dan TR90 hanya dalam 90 hari akan diperbaiki dan bisa sekali untuk kontrol nafsu makan. Nah, kadang orang, takut dah saya minum suplemen. Tapi kalau suplemen kita yang diproduksi oleh Parmanex ini benar-benar alami, disediakan oleh alam, dibuktikan secara ilmiah dengan proses standar farmasi internasional yang pastinya nggak ada sama sekali bahan kimia, standarnya sampai 6S, ini standar tertinggi di dunia farmasi ya. 100% dengan kualitas yang terbaik, bahan herbal, sumber bahannya juga terbaik, diambil ekstraknya saja, sudah diteliti, diuji klinis, dipublikasi secara ilmiah, dan dipastikan nggak ada logam berat, tidak ada efek samping yang akan merusak organ-organ penting kita. Nah, obat paten di negara kita saja hanya sampai standar 4S ya. Yang herannya kalau ada orang yang tinggi kolesterol, tekanan darah tinggi, asam urat, pergi ke dokter terus berobat, kalau dokternya bilang, "Bu, Pak, harus minum rutin ya, minum sampai habis ya." Kita nurut banget gitu ya. Padahal kita sudah tahu jelas-jelas ini bahan kimia dan pastinya akan efek sampingnya. Tapi karena dokter yang sudah bilang, kita nurut aja gitu ya. Nah, sementara kita mau dikasih bahan herbal, lah malah kok takut. Nah, di dalam Edgelock TR90 ini, semua bahannya alami untuk membereskan lemak dengan ekspresi gen, melatih gen, menaikkan massa otot, dan ditambah dengan Edgelock atau anti penuaan. Dan kita punya fitonutrien ekstrak yang semua nutrisinya ini akan langsung diserap ke dalam sel. Ini TR90 sudah terdaftar di PDR ya. Kalau teman-teman ketik pdr.net ini akan keluar. Ini acuan untuk dokter-dokter di Amerika ya. Dan suplemen Pharmanex yang herbal ini terdaftar di PDR. Teman-teman bisa search dan itu akan benar-benar muncul ada Edgelock TR90. Nah, di TR90 system hanya 90 hari saja, bukan 6 bulan atau bertahun-tahun. Jadi dengan pola suplemen yang benar, pola makan yang benar, pola aktivitas yang benar, kita akan membuat lifestyle yang kita akan adopt atau kita lakukan selama seumur hidup kita. Karena kita kan nggak mau dong kita cuma sehat
selama 90 hari doang, setelahnya itu kita balik lagi ke makan yang nggak benar, terus udah itu tambah rusak lagi dan yang lain-lain, pasti enggak ya. Kita mau sehat seumur hidup. Nah, apa sih semua ini isi Edgelock TR90 system? Ada Jumpstart, Control, Complex, Trimshack, dan juga Lifepack. Nah, ini Jumpstart membantu teman-teman untuk mulai diet dengan baik ya, untuk berhasil. Karena kalau kita mulai diet, kita itu harus kuat hati, kuat niat, supaya kita benar-benar berhasil. Ini selama 15 hari pertama kita akan minum, dan apa sih isinya? Nih, isinya itu semua yang alami. Ini salah satunya ada Satrial Saffron ya. Ini harganya mahal. Banyak orang yang ribut beli Satrial Saffron untuk turunin berat badan. Tapi kalau komposisinya tidak tepat, kalau kebanyakan itu jantung bisa berdebar-debar karena ini takarannya nggak pas ya. Tapi di Jumpstart ini karena sudah diteliti aman sekali dan tidak bikin jantung berdebar karena ukurannya tepat, kualitas yang terbaik yang sudah diteliti para ahli, dan sejak TR90 di launching dari 2013 sampai hari ini komposisinya itu akan tetap sama. Nah, ini kapsul kontrol ini yang paling berperan penting untuk mengontrol nafsu makan. Jadi bukan mau hilangkan ya, kita bukan sama sekali nggak lapar, enggak. Dia hanya mengontrol sampai ke otak kecil atau namanya hipotalamus supaya balik lagi ke track yang benar. Dan ini tadinya yang kita sudah makan, 1 jam kemudian mau cari makanan lagi, itu berarti udah nggak benar ya kontrol nafsu makannya. Nah ini kapsul kontrol, dia akan kembalikan ke track yang benar. Ibaratnya seperti rel kereta api, sudah lari-lari jalur, ini dia akan, ini balik ke rel yang benar. Jadi kita pasti akan kenyang dengan sendirinya, bukan dibuat-buat. Kita ngelihat makanan yang nggak sehat juga, itu tuh kita nggak akan mau dengan sendirinya, nggak kepengen. Kalau udah kenyang, ya sudah kenyang, nggak keingat ngemil atau cari-cari apapun itu ya setelah makan. Dan ini kompleks, kapsul kompleks, dia akan kembalikan kemampuan metabolisme kita di yang seharusnya. Dan dia juga sangat penting untuk kita punya otot yang bersih atau bebas dari lemak. Nah, kita juga ada Trimshack ya. Trimshack ini dia Trimshack-nya Edgelock TR90 ini paling bagus karena ada 9 asam amino, leusinnya itu 1,5 sampai 1,7 gram, dan 220 kalori saja, padahal kita itu proteinnya sama seperti kita sudah makan setengah ekor ayam. Jadi ini keren sekali ya teman-teman. Kita bisa kenyang hanya dengan 1 bungkus Trimshack. Ini ada rasa coklat dan rasa vanila. Nah, waktu kita sedang program atau diet, pastinya akan banyak sekali vitamin yang akan kehilangan dari tubuh kita. Kita ada Lifepack yang ini bikin nutrisi yang penting, kemudian kita akan meningkatkan keberhasilan untuk manajemen berat badan. Nah, ini Lifepack ini semua ini isinya ya, semua nutrisi yang memang diperlukan tubuh itu kita akan ada. Dan kalau kita mau bilang alami, katanya sanggup nggak kita makan sayur-sayuran itu hampir setinggi orang itu? Enggak ya, enggak mungkin ya. Dan kebanyakan kalau kita makan itu tuh banyak dibuang oleh tubuh, tapi Lifepack ini akan langsung masuk ke dalam sel-sel kita. Jadi waktu kita program kita tidak loyo atau sakit-sakitan. Dan Lifepack ini juga mau berperan meningkatkan ini ya, oksidasi stres. Jadi kita benar-benar juga antioksidannya itu kalau diukur dengan S3 itu dia akan sangat meningkat karena memang benar-benar efektif dan semua nutrisi mineral, vitamin itu tidak terbuang tetapi langsung diserap ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini bedanya diet tradisional atau diet yang kita biasa katanya olahraga dan ini ya jaga makan. Ini waktu kita selesai diet, otot turun atau metabolisme itu malah menurun, otot jadi sedikit, tapi lemaknya itu malah apa? Malah banyak terkumpul ya, banyak terkumpul. Beda dengan
TR90. Coba kita lihat. Ini lemaknya dibikin ke arah normal karena nggak boleh hilang juga sama sekali. Ototnya yang dinaikkan dan metabolisme kita yang diperbaiki. Inilah bedanya dan kita tuh tidak akan bisa untuk melakukan ini tanpa suplemen yang sudah diproses dengan teknologi yang canggih tadi ya. Kemudian keunggulan Edgelock TR90 ini kita tidak perlu kelaparan karena akan disuruh makan dan nggak perlu olahraga berlebihan, 40 menit lah itu ya per hari dan juga tidak ada efek samping. Lebih sehat setelah penurunan berat badan, kesehatan lebih baik, berat badan tidak mudah naik kembali. Tidak mudah naik kembali dalam artian ya kita tetap menjaga asupan makanan kita yang terbaik, kemudian kita menjaga untuk tetap berolahraga dan ini ya kita sayang badan kita. Masa sih ibaratnya seperti mobil ya udah habis di bengkel, udah diperbaiki lah, udah dipoles, sudah dicuci bersih-bersih, terus sudah itu kita bawa lagi dia ke lumpur, kita pakai ini atrek-atrekan, kita pokoknya forsir semua, ya pasti itu akan rusak lagi lah ya. Ini ibaratnya badan kita juga seperti itu. Setelah diperbaiki, ya jaga dong baik-baik ya. Dan kita mau pakai badan kita seumur hidup, bukan cuma 3 bulan doang. Dan pastinya penampilan kita akan lebih mudah. Nah, ini waktu lemak tubuh turun, kita itu badan atau kesehatan itu kita benar-benar akan diperbaiki ya. Ini diabetes tipe 2 akan menurun sampai 83%. Kemudian GERD itu sampai 72%. Dan bahkan angka kematian akan menurun sampai ke 85%. Inilah yang kita akan dapat kesehatan secara menyeluruh kalau kita benar-benar memperbaiki lemak yang tidak baik, yang berlebih tadi, yang kita buang, bukan otot yang kita ini ya kita kurangkan di dalam tubuh kita waktu kita menjalani diet. Nah ini kalau produk yang bagus pastinya harus ada testimoni ya. Ini saya pinjam testimoni teman-teman yang mereka benar-benar menjalankan program 90 hari. Ini ada Pak William, setelah program 90 hari ada tes HbA1c dari angka 9,1% turun ke 6,2. Nah ini luar biasa ya, karena tes darah HbA1c atau hemoglobin glikat ini dia akan mengukur rata-rata jumlah sel merah, darah merah atau hemoglobin yang berikatan dengan gula darah atau glukosa selama 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir ya. Jadi makin tinggi HbA1c kita, semakin tinggi juga gula darah di dalam darah kita yang harusnya tadi yang saya sudah terangkan harusnya dibawa ke sel. Dan normalnya itu di bawah 5,7%, pre-diabetes kalau 5,7 sampai 6,4, dan diabetes itu di atas 6,5. Ini Bapak William sudah sampai 9,1, dia turun sampai ke 6,2. Itu wow banget, signifikan sekali ya. Dan ada juga Ibu Susi, dan dia gula darah semakin membaik, lihat juga perubahan badannya ya semakin oke. Kemudian ada Andi yang tadinya GERD setelah selesai program malah membaik, nggak sakit-sakit lagi yang lain. Kemudian ada teman baik saya, Mbak Diah Citra, yang sudah sembuh dari GERD setelah program TR90. Nah, Mbak Citra, saya persilahkan untuk sharing karena Mbak Citra kebetulan sudah ada di dalam Zoom kita. Jadi silahkan Mbak Citra. Halo, selamat pagi teman-teman. Keluarga Wake Up Call, bisa dengar suara saya? Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Diah Rahadianti Citra, tapi saya biasa dipanggil Citra. Usia saya kalau saat ini 42 tahun. Saya berasal dari kota Jakarta dan saat ini profesi saya masih menjadi seorang professional employee. Nah, awal perkenalan saya dengan Nuskin itu pada tahun 2020, pada bulan Maret tepatnya, pada awal pandemik, itu saya mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Jadi dalam waktu kurang lebih saya 3 bulan itu, 2-3 bulan saya mengalami kenaikan berat badan hampir 12 kilo, cukup banyak gitu kan. Nah,
Kenapa saya memutuskan untuk diet saat ini? Nah, salah satunya yang tadi Kak Meda sebut adalah saya punya GERD. GERD saya itu cukup parah, bisa dibilang amat parah, sehingga dokter spesialis untuk gastro aja menyatakan sudah tidak bisa mengobati GERD saya. Nah, awal mula GERD saya sakit itu karena saya memilih pola diet yang salah. Nah, jadi teman-teman yang belum ikut TR90 dan masih ikut pola diet yang salah nih ya, saya nggak bilang apa itu berpengaruhnya saat ini, tapi itu berpengaruh efek jangka panjang ke teman-teman. Jadi saat itu pada saat saya diet, saya diberi suntik oleh dokter untuk menyuntikkan pengontrol nafsu makan ke dalam lambung saya. Jadi saya suntik itu sendiri pada saat saya sebelum makan supaya lambung dan usus saya mengecil. Nah, efek ya itu mungkin dirasakan setelah beberapa bulan setelah saya mengalami melakukan kegiatan itu. Nah, pada saat saya GERD, saya hampir setiap minggu itu masuk ke UGD. Karena obat yang dibilang sama orang-orang sudah paling paten, paling mahal, itu udah nggak mempan di saya. Saya harus disuntik. Jadi obat yang saya harus minum itu, saya harus suntik. Jadi hampir setiap minggu saya masuk UGD. Akhirnya saya di endoskopi, dan dokter menyatakan saya terkena tukak lambung yang cukup parah. Jadi di dalam lambung saya itu udah banyak nanahnya dan itu udah penuh sekeliling itu, dan dokter bilang saya udah nggak bisa ngobatin lagi. Jadi kamu hanya saya kasih pelapis aja setiap makan dan harus bawa obat ini terapi selama kurang lebih 1 tahun. Nah, GERD itu ternyata akibat dari pola makan yang salah. Salah satunya adalah makanan lemak. Saya pencinta banget makanan lemak. Nah, dan itu sangat bahaya. Jadi waktu itu dokter bilang yang harus kamu lakukan adalah polanya pertama, kontrol makan kamu, hindari makanan lemak. Kedua, berolahraga. Dan yang ketiga, pola pikir jangan stres. Waktu saya diperkenalkan TR90 sama teman saya, loh ini polanya sama banget, persis seperti yang dokter bilang. Ya, 3 hal ini dilakukan di TR90. Lalu kenapa saya nggak ambil TR90? Jadi waktu itu saya nggak ragu, saya langsung oke, saya setuju, setelah saya tahu, ingredients-nya seperti apa, karena saya mau sehat. Nah, setelah saya mengikuti TR90, saya selesai program, alhamdulillah saya sudah tidak lagi terikat pada obat, saya sudah tidak lagi mengunjungi UGD lagi, saya tidak merasakan sakit lagi, hidup saya jauh lebih enak, perut saya udah nggak merasakan kesakitan. Dan teman-teman, bahayanya dari GERD ini banyak menganggap ini cuma GERD biasa, tapi saya pernah pada saat GERD didiagnosis namanya H. pylori, itu adalah gejala menuju kanker lambung karena bakteri di dalam usus saya sudah naik ke lambung, dan itu karena GERD. Jadi jangan anggap remeh GERD, jangan anggap remeh lambung, cepat segera perbaiki, dan perbaikan GERD itu hanya bisa diperbaiki dengan pola makan yang baik, olahraga, dan pikiran yang sehat. Itu aja sharing dari saya, semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Imelda. Terima kasih banyak Mbak Citra. Wah, parah sekali ya. Benar-benar Mbak Citra ini GERD-nya udah sampai mau ke arah kanker tadi seperti yang saya bilang, komplikasi lanjutnya itu. Dan banyak orang yang cuman asam lambung kok, beli aja antasida atau apapun itu supaya menurunkan asam lambung, sudah itu saya makan enak dan yang lain-lain. Tapi kalau kita tidak berubah seperti Mbak Citra bilang, itu kita tidak akan pernah menjadi sehat ya, kita tidak akan pernah menjadi sehat. Nah, terima kasih Mbak Citra karena sudah berani ambil tanggung jawab untuk ikut program TR90 demi untuk kesehatan pribadi ya. Nah, kalau kita ingin sehat, kita harus punya komunitas yang akan membantu kita lebih sehat, yang pastinya akan lebih baik dari kalau kita pergi ke dokter, ke klinik, atau ke rumah sakit. Karena sehat itu adalah harta yang paling mahal yang pencipta kita sudah berikan. Kita harus jaga dengan sebaik mungkin, karena kalau kita sakit-sakitan, untuk apa kita melakukan semua yang lain, kadang-kadang kita juga nggak enjoy dengan apa yang kita punya karena kita kehilangan kesehatan. Dan teman-teman, ini slide terakhir saya. Satukan hati, bersama kita sukses, setelah sukses kita tetap bersama. Selamat pagi semua, saya Imelda. Bye.